Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengaku kecewa atas manuver Gibran yang dinilai menabrak konstitusi. Sementara itu Majelis Kehormatan MK memeriksa Ketua MK atas laporan dugaan pelanggaran etik dalam putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Jarod Saiful Hidayat mengaku kecewa atas sikap Gibran Rakabuming Raka yang dituding sebagai manuver konstitusi. Jarod menganggap manuver Gibran menabrak konstitusi demi memuluskan keinginannya menjadi calon wakil presiden. Yang kemudian kalau memang berhasil, ya beliau ini akan ditugaskan pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Tetapi ada ketidaksabaran, sehingga mencari jalan pintas ya dan menabrak konstitusi, merekayasa konstitusi. Ini yang membuat saya kecewa. Majelis Kehormatan MK Selasa sore memeriksa Ketua MK Anwar Usman atas dugaan pelanggaran kode etik. Sebelum pemeriksaan, sidang diawali dengan agenda pembuktian pelapor terkait pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi dalam memutus uji materi soal batas usia Capres-Cawapres. Jadwalnya itu tanggal 8 itu hari terakhir untuk pergantian Capres paslon. Soal putusan belakangan. Tapi yang penting dimungkinkan putusan MK ini sebelum tanggal 8. Pertama untuk memastikan jangan nanti orang mengira gitu, oh ini sengaja diperlambat gitu, ya kan? Nah, itu jawabannya, udah kita putuskan dipercepat. Usai diperiksa Majelis Kehormatan MK, Ketua MK Anwar Usman membantah soal lobi jelang keluarnya putusan MK terkait syarat usia Capres-Cawapres. Soal dugaan memuluskan jalan keponakannya sebagai Cawapres, Anwar menyebut menyerahkan putusan itu pada Majelis Kehormatan MK. Ya kalau begitu putusannya masa begitu. Oke. Tapi enggak Pak, terkait lobby itu gimana Pak? Enggak ada tuh lobby gimana, orang putusannya dibaca sendiri. Udah baca belum putusan 9? Ya udah, oke. Poinnya klarifikasinya apa Pak? Iya Pak. Apa? Mundur. Yang mundur dari perkara 9. Yang menentukan jabatan milik Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menjadi pelapor pertama yang menyampaikan pembuktian dalam sidang pendahuluan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi yang digelar oleh Majelis Kehormatan MK. Secara tegas, Denny meminta Majelis Kehormatan untuk memberhentikan Ketua MK Anwar Usman secara tidak hormat. Menurutnya, Anwar Usman memiliki hubungan keluarga dengan Gibran Rakabuming Raka yang seharusnya tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan di MK. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Hakim terlapor Anwar Usman karena terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, khususnya tidak mengundurkan diri dari perkara yang terkait dengan anggota keluarganya, perkara yang anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara gugatan batas usia Capres-Cawapres dengan menambah syarat baru bagi kepala daerah yang telah menjabat atau sedang menjabat di bawah usia 40 tahun. Putusan MK itu menjadi karpet merah anak Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Skor dicabut. Putusan MK terkait syarat usia Capres-Cawapres menambah norma atau aturan baru terkait Undang-Undang Pemilu menjadi polemik. Benarkah putusan itu melanggar konstitusi? Kita bahas bersama Ferry Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya untuk menganalisis politik dampak putusan MK. Selamat malam, Mas Soto, Mas Ferry. Selamat malam, Mbak Cindy. Hai, Mas Ferry, kita tahu bahwa putusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat. Tapi ketika Mahkamah Konstitusi menambah norma baru dalam putusannya, apakah itu melanggar konstitusi? Karena kan kita tahu uji materi itu tidak untuk menambah norma baru. Sebenarnya perdebatan soal bolehkah sebuah peradilan menambah norma dalam pengujian undang-undang itu perdebatan dari tahun 1800-an, Mbak Cindy, lama sekali. Oke. Banyak pandangan soal itu, jadi saya termasuk yang tidak mempersoalkan itu. Problematikanya adalah soal tidak konsistennya peradilan dengan putusannya sendiri. Kalau sudah ada hakim yang tidak konsisten dalam menggunakan pendekatan hukum, logika hukumnya, sudah bisa dipastikan dalam ilmu tafsir konstitusi, hakim itu punya kepentingan. Jadi kalau dia di kasus
X menggunakan tafsir A, lalu di tafsir Y yang substansinya sebenarnya sama dengan kasus X menggunakan tafsir B. Dalam ilmu tafsir sudah pasti hakim itu selalu menggunakan kepentingan tertentu untuk sesuai dengan yang memesankan putusan. Kenapa bisa begitu ya? Karena logika hukumnya seorang hakim itu harus konsisten dengan cara berpikir hukumnya. Kalau dia tegak pada norma, dia akan dikenal sebagai hakim positivistik. Kalau dia memperhatikan kondisi empirik, dia akan disebut hakim progresif. Nah, tidak boleh satu waktu dia positivistik, di lain waktu dia progresif, nggak boleh, dia harus konsisten. Nah, dalam kasus ini terlihat sebenarnya banyak hakim yang tidak konsisten dengan putusan-putusannya yang terdahulu. Dulu dikatakan kalau soal batas usia harus open legal policy karena ada ketentuan di pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar yang mengatakan syarat untuk menjadi calon presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dan itu kalau sudah didelegasikan diatur lebih lanjut dianggap sebagai open legal policy. Oleh Mahkamah Konstitusi, kalimat seperti itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Mereka tidak mau menafsirkan. Serahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan. Nah, sekarang mereka berbeda. Ada dua putusan yang membedakan dengan putusan-putusan MK soal open legal policy. Pertama, putusan 112 terkait dengan pimpinan KPK. Yang kedua, putusan nomor 90 terkait dengan syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, ini yang menurut saya jadi kejanggalan yang harusnya bisa direspon oleh partai-partai tertentu untuk ditindaklanjuti. Saya dengar PDIP sudah mengajukan hak angket, mestinya konsentrasinya ke sana. Bagaimana hakim menjalankan undang-undang dengan baik dan betul-betul menjadi pengawal konstitusi, bukan pengawal kepentingan politik. Oke, jadi soal hak angket yang sekarang digulirkan oleh, tadi disebutkan oleh Mas Inton Pasaribu ya, dari PDI Perjuangan. Menurut Anda kan sejauh mana hak angket ini bisa berjalan untuk bisa menginvestigasi atau menyelidiki soal putusan MK ini? Ya, hak angket itu kan hak penyelidikan terkait pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berdampak luas. Kita tahu ini berdampak luas ya. Memang yang diuntungkan di putusan 90 hanya satu orang, yang digunakan oleh satu orang yang bernama Gibran. Yang lain tidak terdampak dengan ini. Apakah ini cara atau karpet merah untuk membuka jalan kepada orang-orang tertentu, khususnya keluarga Ketua Mahkamah Konstitusi? Maka di sanalah peran hak angket ini dilakukan penyelidikan, kalau ditemukan hal yang cukup disetujui usulnya oleh kalau tidak salah 25 orang, nanti akan ditindaklanjuti, dibentuk panitia angket, ya nanti akan dipanggil tuh, diperiksa betul. Kalau kemudian mereka betul-betul memperhatikan concern waktu pemilu yang sangat dekat, saya pikir mereka akan bergerak lebih cepat dari biasanya. Dan kalau itu terbukti, saya bisa yakini ini akan berujung kepada hak menyatakan pendapat DPR. Kalau ternyata DPR menyatakan pendapat presiden terlibat melanggar hukum atau orang-orang tertentu melanggar undang-undang, ini bisa panjang ceritanya, bisa kemana-mana ceritanya. Padahal waktu pemilu kita sudah sangat dekat. Jadi menurut saya kekacauannya memang gara-gara putusan 90 ini. Kekacauannya gara-gara putusan 90, artinya hak angket juga sangat layak ya, atau pasti bisa untuk digulirkan di DPR menurut Anda? Bisa ya? Ya, PDIP kan partai partai paling besar ya, nomor 1 itu, 128 kursi itu Mbak. Oke, baik Mas Toto. Tadi kalau kita melihat kan tadi kader elit atau elit PDI Perjuangan menyebut kecewa soal manuver Gibran yang dinilai menabrak konstitusi. Menurut Anda sudah tepat jika disebut manuver Gibran atau ada pihak lain yang justru bermanuver sebenarnya? Iya, saya coba melihat dari perspektif politiknya ya, membuka cakrawala apa sih kemudian motif yang kemudian muncul dari berbagai macam peristiwa yang mendahului keputusan MK ini. Kenapa jadi menarik kemudian orang membahas mengenai 3 periode? Kenapa orang membahas kemudian perpanjangan periode? Memang kita harus lihat ini dalam makna politik yang sama. Ketika muncul dalam output kritik banyak tokoh, bukan hanya PDI Perjuangan termasuk saya. Ketika kita bicara mengenai Mas Toto, sepertinya ada kendala komunikasi
antara kami dan Mas Yunarto Wijaya. Mas Toto bisa mendengar suara saya? Baik, nanti kita akan mencoba ke Mas Toto. Artinya, tapi halo? ya, Mas Toto sedikit terputus, boleh diteruskan lagi? Sorry, kedengaran? Ya. Ya. Iya, kalau kita lihat ini kan ada rangkaian ya, bagaimana muncul di awal 2022 3 periode. 3 periode banyak penolakan, lalu kemudian perpanjangan periode. Perpanjangan periode, lalu kemudian ternyata ada pelanggengan melalui kekuasaan melalui politik dinasti, melalui proses pengambilan keputusan secara hukum yang sifatnya juga kontroversial seperti yang tadi disebutkan oleh Bung Ferry tadi gitu. Jadi kalau kita lihat ini naif kalau kita katakan sebuah proses politik yang sifatnya alamiah dan biasa-biasa saja. Tidak. Ada kekuatan yang mendorong pelanggengan kekuasaan ini. Dan kalau kita lihat efeknya secara politik dan dalam konteks nilai-nilai secara norma, ini lebih mengerikan nih. Ketika kalau kita bicara waktu itu mengubah atau mengamandemen konstitusi untuk perpanjangan periode atau misalnya 3 periode melalui kekuatan politik di DPR, di DPD misalnya, kita sulit tuh langsung menuduh bahwa kemudian ada konflik of interest Pak Jokowi atau kekuasaan ini kemudian misalnya mengintervensi partai-partai. Sulit kita membuktikannya. Tapi dalam konteks ini jelas ada aktor yang kemudian dianggap mengalami konflik of interest karena harus melalui MK. MK kebetulan ada aktor yang keluarganya Pak Jokowi juga. Kekisruhannya kan menjadi semakin rumit gitu ya. Jadi ini memang bukan sekedar, dan kalau kita baca lebih detail lagi, Cindy, misalnya bisa ditelaah kok yang menggugat ini apakah orang-orang yang memang concern tentang anak-anak muda atau aktor-aktor yang sekarang misalnya terlibat dalam mendukung Gibran. Di bulan Maret ada PSI, di bulan April ada Wali Kota Bukit Tinggi dan ada Wakil Bupati Lampung Selatan, jelas kader dari Gerindra misalnya, yang kemudian berujung ketika kemudian lolos membuka peluang Gibran maju, peluang itu beneran diambil oleh Gibran. Dan ternyata kemudian aktor-aktor yang menggugat itu mendukung Mas Gibran. Dalam konteks ini misalnya PSI, Partai Garuda, lalu kemudian kader-kader Gerindra tadi gitu kan. Jadi ini yang menyebabkan kemudian orang kok melihat kok dalam 2 tahun terakhir memang ada sebuah upaya sistematis yang dekat dengan kekuasaan menggolkan sesuatu yang kemudian merusak nilai-nilai etika demokrasi yang itu ke depan akan merusak loh imajinasi anak-anak muda kita mengenai bagaimana kepemimpinan nasional ke depan atau mengenai bagaimana kepemimpinan muda yang ideal. Itu yang menurut saya membuat kritik ini jadi jangan kemudian dilokalisir menjadi pertarungan Jokowi dengan Mega atau PDI Perjuangan dengan Jokowi atau Istana misalnya. Maklumat Juanda yang kemarin ditandatangani oleh 200 tokoh itu isinya bukan pendukung Ganjar, bukan pendukung Anies, bukan tim ses dari capres-capres, bukan anggota partai juga, tapi ada ada kekecewaan yang sama yang kemudian muncul, terutama lebih banyak malah dari pendukung Jokowi sendiri. Kenapa? Ironisnya adalah Jokowi dulu menjadi sangat populer dibandingkan politisi lain, 2012, 2014, dia simbol dari demokrasi yang sifatnya bottom up, bukan politik darah biru, bukan bangsawan politik yang kemudian menyediakan imajinasi baru dari masyarakat yang bosan dengan demokrasi elitis, tapi mengakhiri masa jabatannya dengan memberikan legacy yang 180 derajat berbeda. Itu menurut saya dalam konteks nilai politik yang menjadi hal yang sangat kontroversial. Baik, Mas Ferry, saat ini kan sedang ada digelar di Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi ya, MKMK oleh Jimli Sidiki soal putusan usia dan syarat untuk menjadi capres cawapres. Putusan MK kan sudah bersifat final dan mengikat. Kalau dalam sidang Majelis Kehormatan tidak terbukti, tidak ada dampaknya. Tapi kalau terbukti, apakah ini bisa membatalkan putusan MK soal syarat capres cawapres ini? Ya, ada 2 pandangan ya, Mbak Cindy. Pertama, kalau berdasarkan Undang-Undang MK, sifat putusan MK berdasarkan pasal 10 adalah final dan mengikat. Tapi ada undang-undang lain, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan di pasal 17 ayat 5-nya, jika seorang hakim mengetahui salah satu pihak berperkara di dalam persidangannya adalah bagian dari keluarganya, dia diwajibkan untuk mengundurkan diri. Pasal berikutnya, pasal 6 dan pasal 7 menyatakan
jika hakim tersebut tidak mengundurkan diri, dia bisa dikenakan sanksi berdasarkan administrasi atau pidana. Jadi bisa administrasi dan pidana, begitu ya? Ya, dia wajib untuk mengundurkan diri. Bahkan kalau kita cermati pasal 22 dan pasal 1 angka 5 Undang-Undang 22 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, seorang penyelenggara negara itu dilarang melakukan perbuatan yang nepotisme. Apa itu perbuatan nepotisme? Adalah perbuatan penyelenggara yang melawan hukum, yang kemudian menguntungkan keluarga dan kroninya. Dan ini sudah terbukti siapa yang diuntungkan dari pasal 90. Tidak ada, tidak bukan ya, selain dari Gibran. Nah, kalau kemudian mahkamah berdasarkan ini, seharusnya sudah bisa memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran etik berupa konflik kepentingan dan nepotisme. Bagaimana kalau tidak? Ya, kalau tidak, tentu kita sudah merasakan bahwa seluruh subsistem dalam penegakan hukum sudah dikuasai oleh istana, dan itu adalah peran Jokowi. Makanya sekarang ada politisi yang ingin mengangkat peran-peran presiden dalam hak angket itu. Mungkin akan berkembang ya, tidak sekedar Gibran tapi juga akan berkembang kepada ayahnya. Oke, singkat saja Mas Ferry, kalau memang terbukti melanggar, apa sanksinya terhadap hakim dan ketua Mahkamah Konstitusi itu? Ya. Yang sekarang sedang ada sidang Mahkamah Kehormatan. Di dalam ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan putusannya tidak sah. Tapi pilihan tidak sah itu bisa dengan cara lain. Misalnya dengan membatalkan putusan 90 ini. Kalau terbukti putusan MK Majelis Kehormatan itu menyatakan terjadi pelanggaran etik, ini dapat menjadi alasan baru untuk mengajukan permohonan, dan cukup menurut saya diperbaiki 1 hari. Karena kan di putusan 90 yang mayoritas itu kan sebenarnya boleh di bawah 40 tahun sepanjang dia pernah atau sedang menjabat jadi gubernur. Tidak ada wali kotanya sebenarnya. Baik. Kita tunggu nanti bagaimana kelanjutannya. Terima kasih Mas Ferry Amsari, terima kasih juga Mas Otto sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam. Bagi informasi dan juga pandangannya.